Utilitarianisme. Perkembangan pertama dicetuskan oleh Jeremy Bentham tahun 1748 sampai 1832. Persoalan yang dihadapi adalah bagaimana menilai sebuah kebijaksanaan publik, yaitu kebijaksanaan yang punya dampak bagi kepentingan banyak orang secara moral. Bentham lalu menemukan bahwa dasar yang paling objektif adalah melihat apakah suatu kebijaksanaan atau tindakan tertentu membawa manfaat atau hasil berguna atau sebaliknya kerugian bagi orang-orang terkait. Pengertian etika utilitarianisme. Paham dalam filsafat moral yang menekankan manfaat atau kegunaan dalam menilai suatu tindakan sebagai prinsip moral yang paling dasar. Untuk menentukan bahwa suatu perilaku baik jika bisa memberikan manfaat kepada sebagian besar konsumen atau masyarakat. Kriteria etika utilitarianisme yang pertama manfaat, yaitu bahwa kebijaksanaan atau tindakan itu mendatangkan manfaat atau kegunaan tertentu. Yang kedua, manfaat terbesar, bahwa kebijaksanaan atau tindakan itu mendatangkan manfaat terbesar atau dalam situasi tertentu lebih besar dibandingkan dengan kebijaksanaan atau tindakan alternatif lainnya. Yang ketiga, manfaat terbesar bagi sebanyak mungkin orang. Suatu kebijaksanaan atau tindakan dinilai baik secara moral kalau tidak hanya mendatangkan manfaat terbesar, melainkan kalau mendatangkan manfaat terbesar bagi sebanyak orang mungkin. Nilai positif etika utilitarianisme. Etika ini menggambarkan apa yang sesungguhnya dilakukan oleh orang yang rasional di dalam mengambil keputusan dalam hidup ini, khususnya keputusan moral, termasuk juga dalam bidang bisnis. Ia merumuskan prosedur pertimbangan yang banyak digunakan dalam mengambil sebuah keputusan, khususnya yang menyangkut kepentingan banyak orang. 3 nilai positif etika utilitarianisme yaitu: yang pertama, rasionalitas. Etika utilitarianisme ini tidak didasarkan pada aturan-aturan kaku yang mungkin tidak kita pahami dan yang tidak bisa kita persoalkan keabsahannya. Yang kedua, kebebasan. Setiap orang diberikan bebas untuk mengambil keputusan dan bertindak dengan hanya memberinya ketiga kriteria objektif dan rasional tadi. Yang ketiga, universalitas. Etika utilitarianisme mengutamakan manfaat atau akibat baik dari suatu tindakan bagi banyak orang. Memahami bagaimana utilitarianisme sebagai proses dapat dibedakan menjadi dua wujud yang berbeda. Di antaranya, yang pertama yaitu etika utilitarianisme dipakai sebagai proses untuk mengambil sebuah keputusan, kebijaksanaan, atau untuk bertindak. Dengan kata lain, etika utilitarianisme dipakai sebagai prosedur untuk mengambil keputusan. Ia menjadi sebuah metode untuk bisa mengambil keputusan yang tepat tentang tindakan atau kebijaksanaan yang akan dilakukan. Wujud yang kedua yaitu etika utilitarianisme sangat tepat untuk evaluasi kebijaksanaan atau proyek yang sudah dijalankan. Terlepas dari apapun pertimbangan yang dipakai dalam menjalankan kebijaksanaan atau proyek tertentu, kriteria etika utilitarianisme menjadi pegangan utama dalam evaluasi mengenai berhasil tidaknya baik adanya suatu kebijaksanaan atau program tertentu. Memahami bagaimana utilitarianisme sebagai standar penilaian. Etika utilitarianisme sebagai standar penilaian dapat dipakai untuk mencari jalan keluar atau pemecahan atas akibat negatif tertentu yang tidak diinginkan yang diduga akan terjadi sehubungan dengan bakal tindakan atau kebijaksanaan yang akan diambil itu. Memahami bagaimana analisis keuntungan dan kerugian. Yang pertama, keuntungan dan kerugian atau cost and benefit. Tidak hanya pusatkan pada keuntungan dan kerugian perusahaan, tetapi juga bagaimana dan sejauh mana suatu kebijaksanaan dan kegiatan bisnis suatu perusahaan membawa akibat yang menguntungkan dan merugikan bagi kreditor, konsumen, pemasok, penyalur, karyawan, masyarakat luas, dan sebagainya. Yang kedua, tidak ditempatkan dalam kerangka uang. Keuntungan dan kerugian tidak hanya menyangkut aspek finansial,
melainkan juga aspek-aspek moral seperti hak dan kepentingan konsumen, hak karyawan, kepuasan konsumen, dan sebagainya. Yang ketiga, untuk jangka panjang, benefit yang menjadi sasaran utama semua perusahaan adalah long-term net business. Mengetahui kelemahan etika utilitarianisme. Yang pertama, manfaat merupakan konsep yang begitu luas sehingga dalam kenyataan praktis akan menimbulkan kesulitan yang tidak sedikit. Yang kedua, etika utilitarianisme tidak pernah menganggap serius nilai suatu tindakan pada dirinya sendiri dan hanya memperhatikan nilai suatu tindakan sejauh berkaitan dengan akibatnya. Yang ketiga, etika utilitarianisme tidak pernah menganggap serius kemauan seseorang. Yang keempat, variabel yang dinilai tidak semuanya dapat dikualifikasi. Yang kelima, seandainya ketiga kriteria dari etika utilitarianisme saling bertentangan, maka akan ada kesulitan dalam menentukan prioritas di antara ketiganya. Yang terakhir, etika utilitarianisme membenarkan hak kelompok minoritas tertentu dikorbankan demi kepentingan mayoritas. Adapun contoh kasus dari etika utilitarianisme yaitu yang pertama, mogoknya hampir seluruh pekerja PT Freeport Indonesia atau FI tersebut disebabkan perbedaan indeks standar gaji yang diterapkan oleh manajemen pada operasional Freeport di seluruh dunia. Pekerja Freeport di Indonesia diketahui mendapatkan gaji lebih rendah daripada pekerja Freeport di negara lain untuk level jabatan yang sama. Gaji sekarang per jam 1,5 sampai 3 US dollar. Padahal, bandingan gaji di negara lain mencapai 15 sampai 35 US dollar per jam. Sejauh ini, perundingannya masih menemui jalan buntu. Manajemen Freeport bersikeras menolak tuntutan pekerja, entah apa dasar pertimbangannya. Sebagai perusahaan berlebar MNC atau multinational company yang otomatis berkelas dunia, apalagi umumnya berkorporasi berasal dari Amerika Serikat, pekerja adalah bagian dari aset perusahaan. Menjaga hubungan baik dengan pekerja adalah suatu keharusan, sebab disitulah terjadi hubungan mutualisme satu dengan yang lain. Perusahaan membutuhkan dedikasi dan loyalitas agar produksi semakin baik, sementara pekerja membutuhkan komitmen manajemen dalam hal pemberian gaji yang layak. Contoh kasus etika utilitarianisme yang kedua adalah kasus tentang pewarna pakaian yang digunakan pada makanan anak-anak. Sebagai contoh, di satu sekolah ada penjual jajanan anak-anak yang menjual agar-agar dan gulali atau harum manis. Dan ternyata, pewarna yang digunakan adalah pewarna pakaian dengan merek kodok, bukan pewarna pasta makanan. Secara etis, hal ini sangatlah tidaklah beretika, karena akan merugikan orang lain, namun dalam konsep utilitarianisme, hal ini akan menghasilkan keuntungan yang tidak sedikit bagi penjualnya, karena dia mampu menggantikan pewarna yang mahal dengan pewarna yang murah. Dengan demikian, kasus ini akan menyebabkan kerugian dan telah mengesampingkan hak orang lain. Disinilah letak minus prinsip utilitarianisme walaupun menguntungkan pada salah seorangnya.